Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Togu Juliawan Manula, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Riau Kepulauan. Oke guys, untuk bisa buat program pemesanan dan pembelian barang, kita harus memahami beberapa metode dasarnya dulu. Yang pertama, algoritma programnya, kemudian flowchartnya. Oke guys, langsung aja kita ke algoritma untuk program komputer pemesanan dan pembelian barang. Apa itu algoritma? Dan bagaimana algoritma untuk program komputer pemesanan dan pembelian barang? Di sini saya akan jelaskan sedikit ya guys. Nah, algoritma dalam pemrograman itu ialah serangkaian langkah logis yang mendefinisikan cara menyelesaikan masalah tertentu. Dalam bahasa C, algoritma diekspresikan melalui serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Biasanya ditulis dalam bentuk kode menggunakan sintak dan struktur yang telah ditentukan. Nah, nantinya akan didapatkan program sesuai yang diharapkan. Oke, lantas bagaimana algoritma pemesanan dan pembelian barang dalam pemrograman bahasa C? Nah, di sini saya akan tampilkan 7 bagian utamanya ya, dari inisialisasi data barang, menu utamanya, kemudian pesan barang, tampilkan menu utama, tambah pesanan, tampilkan pesanan, keluar dari program. Nah, mungkin bisa dibaca sendiri ya guys ya, ini algoritma dasarnya. Ini sangat simple banget, mudah dipahami. Nah, setelah kita mengetahui algoritma dasarnya, kita langkah selanjutnya akan membuat source code-nya. Tapi sebelum membuat source code-nya, terlebih dahulu download dulu aplikasi dev C++, karena saya menggunakan source code-nya nanti di dalam aplikasi itu untuk menjalankannya. Aplikasinya bisa di-download di Play Store. Nah, ini dia yang saya maksud untuk source code-nya. Untuk source code-nya saya buat seperti ini dulu, mengingat karena ini videonya akan terlalu panjang jika saya jelaskan satu-satu kode-kode yang ada di source code-nya ini. Jadi jika nanti ada yang mau source code-nya, bisa di DM ataupun di komen di kolom komentar, nanti saya akan share. Ini sangat banyak ya, makanya saya buat seperti ini biar mempersingkat durasi videonya. Jadi source codenya seperti ini bentuknya teman-teman. Oke, kita lanjut guys. Program pemesanan dan pembelian barang yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita bahas flowchartnya. Flowchart program pemesanan dan pembelian barang. Mengapa kita perlu bahas flowchartnya? Karena di flowchart ada simbol-simbol yang mempunyai arti. Jadi nggak semua simbol itu sama artinya gitu. Jadi ada simbol untuk mewakili dari proses itu. Nah, di sini kita akan bahas tentang simbol tersebut. Oke, sedikit ya, saya coba jelaskan dulu pengertian flowchart. Jadi kita sama-sama tahu apa sih itu flowchart. Jadi flowchart atau sering juga disebut dengan diagram alir adalah representasi grafis dari alur logika dalam sebuah program komputer ataupun sering disebut proses. Flowchart itu digunakan untuk memvisualisasikan urutan langkah-langkah atau instruksi yang dilakukan dalam suatu tugas program. Flowchart
dapat membantu merencanakan, menggambarkan, dan memahami alur kerja suatu program. Nah, dengan flowchart kita dapat dengan lebih mudah memahami alur kerja program tersebut. Nah, di dalam flowchart juga terdapat simbol-simbol yang umum digunakan dalam penggunaan flowchart. Nah, yang seperti saya bilang tadi, di sini saya akan bahas 5 aja simbolnya ya. Yang pertama itu terminal, itu mewakili untuk memulai dan mengakhiri suatu program atau algoritma. Kemudian ada proses, mewakili dari suatu operasi atau tindakan yang harus dilakukan seperti perhitungan matematis atau tugas tertentu. Kemudian ada keputusan atau yang sering disebut dalam simbolnya daemon, memiliki titik keputusan atau kondisi yang mengarah pada 2 atau lebih jalur. Jadi ini seperti memilih ya, simbolnya untuk memilih. Ini bergantung pada hasil keputusan, aliran program akan beralih ke jalur yang sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya keempat adalah input ataupun output gitu. Nah, simbol ini juga sering disebut parallelogram ya. Dia mewakili operasi masukan atau keluaran seperti masukkan data ataupun menampilkan hasil. Nah, yang terakhir adalah tanda panah. Tanda panah ini adalah menunjukkan arah aliran jalur eksekusi dari suatu simbol ke simbol berikutnya. Oke, tadi itu sedikit banyaknya ya mengenai definisi dari flowchart itu sendiri, kegunaannya, dan simbol-simbolnya yang sering digunakan dalam membuat flowchart. Jadi di sini juga saya sudah buatkan flowchartnya ya. Saya buat online. Jadi saya langsung buat online, langsung ambil hasil jadinya setelah saya rancang di situ. Nah, di sini saya buat flowchart untuk pemesanan dan pembelian barang untuk program berbasis bahasa C. Nah, di sini saya buat hanya menggunakan 5 simbol aja. Kelihatan banget ya di sini punya saya ini, saya buat simple biar mudah dipahami dan gampang aja gitu untuk diikuti. Yang pertama yang warna hijau ini yang ada start, itu untuk memulai dan mengakhiri dari suatu program. Yang tadi di materi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya itu terminal untuk mewakili awal atau mengakhirinya gitu. Nah, di sini bisa dilihat flowchart yang saya buat di warna hijaunya, startnya hijau, kemudian finishnya juga hijau. Nah, itu untuk mewakili dan mengakhirinya ya. Kemudian lanjut ke kubus warna kuning ini. Semua warna kuning ini yang saya buat ini adalah untuk mewakili perintahnya, yaitu proses ya, untuk proses. Jadi di dalam program itu si pengguna dimintakan untuk masukkan data gitu atau perkalian di situ untuk prosesnya sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi di nomor 2-nya, proses atau rectangle. Kemudian ada yang warna biru seperti belah ketupat gitu, kubus atau belah ketupat gitu. Nah, di sini ini dia juga yang seperti yang saya jelaskan tadi untuk nomor 3-nya, yaitu keputusan atau diamond. Jadi simbol ini mewakili untuk bikin keputusan gitu. Itu bikin keputusan antara iya dan tidak, lanjut atau berhenti gitu. Nah, di punya saya ini setelah si pengguna masuk menu start, mencari barang, kemudian masuk lagi, dia pilih barang, kemudian sampai ke menu pilihan, yaitu mencek apakah barang yang dia cari itu ada atau tidak, tersedia atau tidak gitu. Jadi ketika barangnya tidak tersedia, maka dia otomatis akan masuk ke no, yaitu ke proses barang tidak tersedia, dan akan kembali lagi ke program sebelumnya, yaitu cari barang, lanjut proses selanjutnya, pilih barang, kembali lagi masuk ke pilihan ini dia gitu. Ataupun yang sering juga disebut dengan kata diamond gitu, simbol diamond itu untuk membuat keputusan. Nah, di situ di punya saya ada 2 kemungkinan, barang tidak tersedia dan barang tersedia.
ketika sudah masuk dan barangnya tersedia, dia akan otomatis masuk langsung menuju ke proses selanjutnya, yaitu pilih beli gitu. Jadi ketika udah masuk ke barangnya tersedia ada, si konsumen akan langsung dihadapkan dengan pilihan menu beli. Nah, ketika sudah melakukan transaksi, maka si konsumen diminta untuk masukkan data gitu. Nah, ini ada logo yang warna oranye. Ini yang berarti input atau outputnya gitu, pengelola datanya. Jadi si pengguna akan memasukkan datanya gitu. Di flowchart ini saya buat si pengguna itu dia harus masukkan namanya, alamatnya, nomor HP-nya gitu. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pilih metode pembayarannya. Nah, ini setelah diinput datanya, masuk ke proses selanjutnya, warna kuning ini, kubus warna kuning. Kemudian lanjut lagi, yaitu media pembayarannya mau lewat apa. Kita ambil contohnya aja, ini dia mau transfer ya, mau transfer. Kemudian lanjut ke barangnya lah diproses dan sudah dikirim dan diterima oleh si pengguna, si customernya tadi. Nah, langsung kemudian dikonfirmasi si penerima bahwa barang sudah sampai. Kemudian program sampai akhir gitu, sampai selesai. Nah, begitu flowchart untuk punya yang saya buat ya. Simple sesuai dengan yang saya jelaskan tadi agar mudah dipahami. Oke, setelah selesai dari flowchartnya, langsung aja buka aplikasi Dev C++ nya yang sudah di-download tadi. Maka tampilan awalnya akan seperti ini. Bisa langsung pilih paling pinggir pojok sebelah kiri, file, buka menu filenya, kemudian klik new, atau bisa juga langsung dari keyboard diketik Ctrl+N. Kemudian seperti ini tampilan aplikasi Dev C++ nya setelah dimasukkan algoritmanya tadi ya yang dibuat di awal. Setelah dia diinput, dimasukkan codingnya, ya tampilannya akan seperti ini. Kode-kodenya sudah lengkap seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan coba running ya. Masuk ke menu Xcode paling atas, kemudian pilih menu compile. Nanti di sini sistem akan mendeteksi apakah masih ada kesalahan dalam program kita. Pastikan kalian buka menu compile paling bawah, compile log, scroll paling bawah sampai nampak yang ada tampilan error sama dengan 0. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini, sini error sama dengan 0, ini artinya berhasil dan sudah bisa langsung di run. Cara runningnya, kembali ke compile tadi, baru pilih menu run, maka tampilannya akan seperti ini. Ada tampilan jendela warna hitamnya gitu. Tampilan layar hitam ini kita besarkan aja, tampilannya seperti ini. Oke, ini di tampilan menunya saya besarkan jadi kelihatannya seperti ini. Tampilan menunya saya akan coba jelaskan dikit. Di sini tadi sudah diatur ya di awal. Nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah ID-nya. Di tampilan menu ini ada 4 ID-nya aja. Jadi kalau kita mau pilih salah satu, cukup ketikkan angkanya aja. Jadi anggap saja saya ini si konsumennya. Saya ingin mau lihat tampilan daftar barangnya, tinggal ketik angka 1. Oke. Di sini sudah terdaftar semua ya. Harga barangnya ada 3 saya buat. Daftar barangnya ada laptop, smartphone, dan mouse. Seperti ini tampilannya. Lanjut ya, masih di menu Dev C++ ya, masih di aplikasinya. Ini jika teman-teman bertanya-tanya kenapa hanya 3 aja daftar harga barangnya yang saya input, yaitu karena untuk
menghemat waktunya ya, karena untuk semakin banyak diinput maka akan semakin banyak waktu digunakan untuk bikin video ini, nanti akan semakin panjang banget. Jadi ini untuk dasarnya aja, nanti teman-teman sendiri yang akan buat semakin lebih baiknya. Jadi ini tadi kita sudah membuat tampilkan daftar barang, kemudian anggap saja saya si konsumen, saya ingin mau pesan barangnya gitu, maka ketikkan ID nomor 2, enter, kemudian dari program akan bilang masukkan ID barang yang ingin Anda pesan. Karena barangnya hanya 3 yang saya input, ID 1 untuk laptop, ID 2 untuk smartphone, ID 3 untuk mouse. Nah, berarti hanya angka 1, 2, 3 yang harus kita input, tidak harus banyak-banyak. Nah, di sini anggap saja saya si konsumen, saya ingin pesan smartphone, maka ketikkan angka 2, enter, masukkan nama pemesan. Saya buat nama pemesannya di sini adalah Tony. Oke, enter, masukkan jumlah barang. Sini quantity barangnya mau berapa dipesan, bisa dimasukkan angka aja. Sebagai contoh kita bikin 2, maka secara otomatis akan tampil semua pesanan barangnya berapa, total harganya berapa, dan siapa yang pesan. Tampilannya seperti ini ya. Ini hasilnya untuk perintah nomor 2, pesan barang. Nah, setelah melakukan pemesanan barang pertama tadi, kemudian dilanjut, anggap saya ini adalah konsumennya. Jadi si Tony mau tambah lagi barang pesanannya, yaitu ID nomor 3, yaitu mouse. Dia mau pesan, maka perintahnya adalah masukkan ID barang yang ingin Anda pesan. Dia akan ketik 3, enter, masukkan nama pemesan Tony, baru enter, masukkan jumlah barang yang dipesan. Kali ini Tony mau pesan mouse-nya 3, enter, maka otomatis akan keluar pesan berhasil, total harga 60 gitu, karena harga satunya dia 20 dikali 3, 60. Kemudian si Tony mau nampilkan jumlah pesanannya, maka pilih menu, ketik angka 3, yaitu tampilkan daftar pesanan. Akan keluar daftar pesanan si Tony, ada 2 item, yaitu 2 smartphone dan 3 mouse gitu dia. Kemudian si Tony selesai, dia mau keluar, ketik angka 4, dan program selesai kayak gitu. Sini sudah berakhir dia, sampai keluar perintahnya terima kasih, sampai jumpa. Itu artinya programnya berhasil ya guys. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya sangat terima masukan dari teman-teman sekalian untuk membangun videonya semakin lebih baik lagi ke depannya.